Audio cek. Hai, selamat datang di YouTube. Banyak yang bilang bahwa lulusan pesantren itu cuman bisa ceramah. Banyak juga yang bilang bahwa lulusan pesantren itu cuman bisa ngaji. Siapa yang bilang? Buktinya, aku nggak bisa dua-duanya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di YouTube. Hai, selamat datang di YouTube. Aku Yogi Pratama, salah satu lulusan pesantren modern di Sumatera Utara. Banyak stigma di masyarakat yang masih melekat bahwa lulusan pondok pesantren memiliki pola pikir yang kolot dan masih ketinggalan zaman, serta dianggap tidak mampu bersaing dengan SMA-SMA favorit lainnya di kampus-kampus ternama. Banyak juga stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa lulusan pesantren itu identik dengan peci. Padahal kita sah-sah saja menggunakan kupluk. Padahal kita masih bisa mengekspresikan diri kita selagi tidak melewati batas-batas tertentu. Yang masih melekat pada umumnya bahwa anak-anak pesantren itu sehari-harinya menggunakan sarung. Tidak begitu juga, bro. Iya, bro. Ada paket tuh. Oh, oke. Banyak yang masih beranggapan bahwa di pondok pesantren modern kita hanya mempelajari kitab-kitab kuning. Tidak begitu, Ferguson. Pada sekolah tingkat atas umumnya, mata pelajaran biasanya hanya bermatematika, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, IPA untuk jurusan IPA, IPS untuk jurusan IPS, SMK untuk kejuruan, serta bahasa Inggris. Ditambah lagi dengan nilai olahraga, seni, dan budaya. Di pesantren, kita juga mempelajari hal yang sama. Hanya, kita memiliki banyak subcabang pada mata pelajaran agama, mulai dari tauhid, fikih, tajwid, tarikh Islam, nahwu, sorob, tafsir, hadis, mahfuzat, imla, dan lain sebagainya. Jika ditotal, kemungkinan besar atau estimasi mata pelajaran yang kita kuasai dalam satu tahunnya sekitar 20-24 mata pelajaran. Justru fakta ini membuktikan bahwa lulusan pesantren kita ditempa untuk memahami 24 mata pelajaran yang berbeda dalam satu tahun. Jika dalam satu minggu, anak SMA biasanya hanya mempelajari sekitar 10-12 mata pelajaran, kita 2 kali lipatnya harus menghafal ataupun memahami isi materi dari ke-24 mata pelajaran tersebut. Terlihat lebih rumit, bukan? Jadi bisa dibayangkan bagaimana usaha kita untuk memahami semua mata pelajaran itu, dan untuk setiap kelas itu tingkat mata pelajaran juga berbeda. Ada yang 20, 21 sampai 24, dan tingkat pemahaman serta bukunya lebih tebal setiap tingkatan kelasnya. Makanya kita suka heran melihat pelajar-pelajar SMA rela cabut meninggalkan kelas karena di hari itu ada pelajaran matematika ataupun fisika. Kalau kita di pondok nggak bisa cabut karena kita di asrama. Mau cabut kemana? Dibotak pala lu, bro, dibotak. Kayak gini. Jadi, ketika kita mendengar para pelajar SMA mengeluh tentang rumus-rumus fisika, nama-nama biologi, serta tabel matriks kimia, seharusnya kita sebagai anak pesantren lebih mengeluh. Karena yang kita pelajarin selama ini lebih banyak istilah-istilah dari apa yang ada pada SMA. Jika anak SMA hanya mengeluh soal rumus-rumus fisika dan matematika, nama-nama di biologi, serta jenis-jenis zat pada kimia, kita seharusnya bisa lebih mengeluh. Karena dalam pelajaran agama, kita menggunakan bahasa Arab. Kitab-kitab yang kita gunakan semuanya bertuliskan bahasa Arab, dan guru-guru yang menjelaskan juga menggunakan bahasa Arab. Lebih pusing kita, bukan? Biasanya dalam mata pelajaran di SMA, kita hanya mengenal pelajaran bahasa asing, bahasa Inggris pada umumnya. Subcabang dari pelajarannya biasanya grammar. Sedangkan dalam bahasa Arab,
Untuk sub cabangnya sendiri itu memiliki beberapa mata pelajaran seperti Nahwu, Shorof, Imla, Balaghah. Jadi untuk memahami pelajaran bahasa Arab sendiri, kita memiliki banyak sub cabang, bukan hanya satu grammar saja. Sungguh, ini bukan sesuatu yang terlihat mudah, tapi karena kita memang awalnya dipaksa, sehingga terpaksa menjadi biasa dan terbiasa, maka menjadilah kita pribadi yang luar biasa. Sukses! Apa kabar? Mungkin sebagian dari kita sedikit pusing ketika belajar bahasa Inggris dan grammar, guru menjelaskan dengan bahasa Inggris. Bagaimana dengan kami yang 24 jam hidup di asrama, setiap minggu itu harus menggunakan bahasa sesuai jadwal. Contoh, minggu pertama kita akan menggunakan bahasa Arab. Dari hari Jumat sampai hari Kamis, seluruh makhluk yang ada di dalam pondok pesantren harus menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya, cari dulu dalam kamus, baru berbicara. Setelah itu, dari Jumat sampai Kamis kedua, seluruh makhluk yang ada di pondok menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita nggak boleh ngomong bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia. Sebelum berbicara, harus tahu dulu kosakata bahasa Inggrisnya, terlepas dari salah dan benarnya. Yang penting dalam ilmu komunikasi, you understand, me understand. Anta tafham, ana afham. Tapi kan anak pesantren, nggak ada organisasinya kayak OSIS. Tidak seperti itu, Ferguson. Di pondok pesantren sendiri kita memiliki organisasi. Bahkan organisasi kita lebih kompleks, rumitnya, serta tanggung jawabnya dari organisasi OSIS yang ada pada sekolah umumnya. Karena OSIS sendiri, ruang lingkupnya hanya di dalam sekolah. Sedangkan dalam organisasi di pondok pesantren sendiri, itu jauh lebih kompleks dan tanggung jawabnya 24 jam selama 7 hari dan dalam 30 hari. Jadi selama Anda tinggal di pesantren, selama Anda beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren, organisasi tadi yang akan mengakomodir kebersihan kamar, ketepatan waktu, tingkat kedisiplinan, serta makan pun kita sudah punya aturan yang masing-masing. Bahkan dalam organisasi sendiri, kita memiliki beberapa bagian. Yang mengatur bahasa, bagian bahasa. Yang menegakkan kedisiplinan, bagian disiplin. Yang merapikan jamaah sholat di masjid, bagian ibadah. Jadi organisasi kita itu lebih kompleks. Tapi kan di pondok pesantren, ekskulnya paling cuman ngaji. Mentok-mentok paling jadi anggota boyband Marawis. Lagi-lagi tidak seperti itu, Ferguson. Kebetulan di pondok pesantrenku, kita memiliki banyak ekskul, seperti sepak bola, bola basket, bola voli, sepak takraw, bela diri atau pencak silat, drum band, nasyid, kori, atletik, futsal, sampai broadcasting. Terus, olahraga itu buat apaan? Emang ada event-event buat pesantren kayak kami nih? Kayak Popda, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah, Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Wilayah. Ferguson, kita juga punya event. Biar lebih jelas, nama event untuk pondok-pondok pesantren itu ada Pospekap, Pekan Olahraga Seni Pesantren tingkat kabupaten, Pospeda untuk daerah, Pospenas untuk nasional. Jadi kita punya event nasional untuk kegiatan olahraga dan seni untuk tingkat pondok pesantren. Dan banyak juga loh atlet-atlet yang dari Pospenas ini diikutkan ke dalam PON dan menjadi atlet pada Asian Games. Emang ijazah anak pesantren diakuin sama negara?